Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akhir di mana saja yang berada, para tokoh-tokoh agama, para habaib, para ulama, para kiai, mendirikan organisasi NU, lalu membuat simbol NU. Membuat simbol NU ini bukan hanya langsung membuat simbol NU, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang panjang, karena membutuhkan ditirakati, diriandoi, dipasani, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, lalu mendapat petunjuk dari Allah, muncul gambar bumi. Maka kesepakatan seluruh tokoh agama, seluruh habaib dan seluruh ulama, seluruh kiai, kesepakatan menggunakan gambar bumi. Lalu dihubungkan lagi bahwa jasadnya manusia berasal dari bumi. Nantinya jika seandainya ruh yang sudah kembali kepada Allah, maka jasadnya manusia ini yang akan kembali menjadi bumi lagi. Maka menggunakan gambar bumi. Lalu gambar bumi ini dilingkari bintang 9. Ini menunjukkan dan melambangkan wali 9. Tujuannya ngalap berkahnya para wali 9. Lalu di atasnya tulisan Nahdlatul Ulama. Ini ada bintang yang jumlahnya 5. Yang paling di atas bintang yang paling besar. Ini menunjukkan dan melambangkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atasnya para nabi-nabi yang dahulu. Yang di samping kanan ada bintang 2, di samping kiri ada bintang 2, jumlahnya 4. Ini menunjukkan dan melambangkan sahabat papat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu di bawahnya tulisan Nahdlatul Ulama. Ini ada bintang yang jumlahnya 4. Ini menunjukkan dan melambangkan bahwa organisasi NU, bahwa Nahdlatul Ulama memakai madhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Inilah yang dibuat madhab adalah madhab 4 adalah seorang NU dan Nahdlatul Ulama. Lalu gambar bumi ini dilingkari tambang. Tambang ini ikalanya jumlahnya 99. Ini menunjukkan dan melambangkan Asmaul Husna. Di bawahnya gambar bumi ini ada ikatan 2, yang ikatan pertama menunjukkan dan melambangkan bahwa hubungan hablum minallahnya sangat baik dan bagus. Karena apa? Yang mengamalkan seperti istinghosah, seperti tahlil, seperti manaqib, seperti asmaul husna, seperti sholawat, seperti maulid tiba, seperti makhlul qiyam. Ini tidak lain dan tidak bukan yang mengamalkan termasuk warga Nahdlatul Ulama, warga NU. Ikatan yang kedua ini menunjukkan dan melambangkan bahwa hablum minannasnya sangat baik dan sangat bagus, dan saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, tidak membedakan antara golongan apapun dan tidak membedakan antar suku apapun. Inilah amalan-amalan Nahdlatul Ulama, amalan yaitu warga NU.
Lalu di tengah-tengah gambar bumi ini ada pita Indonesia. Ini menunjukkan dan melambangkan bahwa organisasi NU dilahirkan di Indonesia. Organisasi NU dibesarkan di Indonesia, maka organisasi NU berjuang untuk bangsa Indonesia. Organisasi NU berjuang untuk negara Republik Indonesia ini. Bangsa Indonesia telah lahir dan bangkit melalui sejarah-sejarah perjuangan masyarakat. Bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan, kesakitan, kesedihan, menangis, menjerit, merintih, tertindas lahir dan batin, mental dan material. Bangsa Indonesia yang pernah mengalami kehancuran dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan kejayaan di Nusantara ini, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit yang dimiliki oleh rakyat di bumi pertiwi ini, telah hangus dan sirna. Ini olah tingkah penjajah-penjajah yang tidak mempunyai pri kemanusiaan. Pada akhirnya, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol, Patimura Cut Nyadin, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengumpulkan seluruh masyarakat, seluruh lapisan, baik seorang laki-laki maupun perempuan, baik seorang anak muda maupun orang tua, baik pejabat maupun rakyat jelata, dikumpulkan di komando jihad. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akhir, bangkitlah jiwamu, bangkitlah ragamu, tumbuhkan semangat kamu untuk melawan penjajah-penjajah yang tidak mempunyai pri kemanusiaan. Sedangkan negara kita diambil harta kekayaannya dan bangsa kita mengalami penderitaan, kesakitan, kesedihan, menangis, menjerit, merintih, tertindas lahir dan batin, mental dan material. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akhir, jangan sampai ada yang mundur selangkah pun dari belakang. Jika ada yang mundur dari belakang, jika seandainya mereka mati, akan mati dalam keadaan mati kafir, mati dalam keadaan mati sia-sia. Nantinya akan dimasukkan di dalam neraka jahanam. Akan tetapi jika kita semua maju membela utah darah kita, membela bangsa kita, mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, jika seandainya ada yang gugur di medan pertempuran, maka mereka digolongkan mati yang syahid. Maka namanya akan dikenang oleh anak dan cucu kita, namanya akan harum, akan diangkat nama baiknya. Maka nantinya akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akhir, ini sebelumnya menyerbu penjajah-penjajah, lalu diawali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah